Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini bab 2 Kerajinan Tekstil Prakarya kelas 7 semester 1. Tolong disimak ya. Nah, bangsa Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam serta budaya karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan bahan baku kerajinan banyak sekali tersedia di bumi Indonesia. Kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman motif, bentuk, bahan, serta teknik pada karya kerajinan Indonesia. Budaya Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas kedaerahan menjadi acuan yang dapat menjadi inspirasi dalam mengolah sumber daya tersebut sebagai produk kerajinan yang bernilai ekonomis. Nah, kita memasuki fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Yang pertama, fungsi penghias, di mana fungsi penghias ini adalah kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan saja. Contohnya, hiasan dinding, ukirannya batik misalnya. Yang kedua, fungsi benda pakai, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, aksesoris, itu ya fungsi pakai contohnya. Fungsi kelengkapan ritual, di mana kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya kain ulos atau kain tenun. Nah, yang keempat, fungsi simbolik. Fungsi simbolik adalah kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Nah, kita memasuki ke prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Prinsipnya yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Keunikan bahan kerajinan ini contohnya misalnya di laut, sumber daya alam yang dihasilkan laut berupa bebatuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, dan tumbuhan laut. Tuh ya keunikannya. Sedangkan di darat memiliki kekayaan alam diantaranya kayu, logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan, dan masih banyak lainnya. Nah, keterampilan tangan dalam tekstil ini misalnya tekstil membuat kerajinan batik. Nah, di sini dapat dikerjakan oleh beberapa tenaga kerja yang menggeluti bidangnya, misalnya tenaga bagian membatik, mewarnai, dan melakukan finishing. Itu disebut keterampilan tangan. Nah, yang ketiga, unsur estetik, di mana nilai estetik dalam karya kerajinan, fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisinya ya. Yang keempat, unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak ya. Nah, kita memasuki jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil tersebut. Nah, rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Nah, di bawah ini terdapat dua macam teknik dalam membuat kerajinan tekstil, yaitu yang pertama struktural teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Yang kedua, dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah
sentuhan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindahkan penilaian. Misalnya nih, sebuah tas yang polos kalian beri sentuhan bunga-bunga di depannya, itu adalah sentuhan dekoratif teknikal. Nah, di sini fungsi benda pakai sampai fungsi benda hias, contohnya sapu tangan nih. Sapu tangan yang pertama ada sapu tangan yang dominan fungsi pakainya. Nah, yang kedua sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen, tetapi masih dapat digunakan sebagai lap wajah ya. Nah, yang ketiga ini sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik, tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan saja ya. Jadi tugas kalian di rumah adalah sebutkan dan jelaskan barang-barang yang ada di sekitarmu yang merupakan produk kerajinan tekstil yang fungsinya sebagai penghias dan fungsi benda pakai, minimal 5 ya. Selamat belajar.